Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, anak-anak sudah siap belajar belum? Siap. Kalau sudah siap belajar, duduknya yang rapi, alat tulisnya diletakkan di atas Meja. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Disuruh dipersilakan. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Wisnu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya dipanggil, silahkan menjawab hadir dan mengangkat Tangannya. Wisnu Anggar, Hadir Ibu. Naiza, Hadir Ibu. Maria Isabella, Hadir Ibu. Hina Apriana, Hadir Ibu. Hikmatul Jannah, Hadir Ibu. Rica Andairani, Hadir Ibu. Gaya Sekar, Hadir Ibu. Vila, Hadir Ibu. Arinande, Hadir Ibu. Atun Imami, Hadir Bu. Aprilia, Hadir Ibu. Maria Isabella, Naiza, Hadir. Aji, Tidak hadir. Aji kemana? Izin. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Aji ya. Iya Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Silakan kepada Maria untuk memimpin teman-teman di depan. Anak-anak silakan berdiri ya. Baik Ibu. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Maria. Yang lainnya silakan duduk ya. Ya, Anak-anak, Ibu ingin bertanya, hari ini suara apa saja yang sudah kalian dengar? Suara ayam, lalu suara apa lagi? Motor. Suara motor, apa lagi? Suara apa? Alarm. Yang lain dengar suara apa lagi? Suara azan. Burung, azan, musik, banyak sekali ya yang sudah kita dengar hari ini. Nah, anak-anak pernah terpikirkan tidak? Mengapa ketika kita mendengar suara dalam keadaan telinga tertutup dan telinga terbuka itu berbeda ya? Coba, kita coba sama-sama. Beda kan? Beda. Tahu nggak kenapa? Enggak. Nah, ada yang penasaran? Penasaran. Maka dari itu hari ini kita akan belajar materi tentang mendengar karena bunyi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama agar anak-anak dapat menjelaskan bagian dan juga fungsi-fungsi dari telinga. Lalu yang kedua, anak-anak dapat mendeskripsikan bagaimana proses telinga mendengar. Yang ketiga, anak-anak semua dapat mengidentifikasi gangguan-gangguan pendengaran.
Dan yang keempat, anak-anak semua dapat melakukan uji coba sederhana tentang bunyi. Anak-anak sudah semangat belum mau belajar? Semangat. Biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Itu lagi yang lebih nyaring. Tepuk semangat. 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 Oke, karena anak-anak sudah semangat, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sekarang perhatikan dan dengarkan baik-baik. Perhatikan ibu ya, dengarkan baik-baik. Apakah anak-anak bisa mendengar bunyi tersebut? Bisa. Suara apa yang anak-anak dengar? Tepuk tangan. Nah, ketika anak-anak mendengar suara tepuk tangan, organ apa sih yang berfungsi? Telinga. Telinga. Sekarang ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa itu telinga? Organ tubuh. Ya, organ tubuh apa lagi? Bisa mendengar. Ya, bisa mendengar. Yang lain? Ada yang menambahkan? Ada 2. Oh iya, ada 2. Jadi yang anak-anak sebutkan itu benar ya, bahwa telinga merupakan salah satu organ yang ada di tubuh kita yang memiliki fungsi sebagai alat indera pendengaran. Nah, ada yang tahu nggak telinga itu terbagi menjadi berapa bagian? Tidak. Oke. Supaya kita semua tahu, hari ini kita akan belajar bersama. Diperhatikan ya. Wow. Ini Telinga. telinga. Telinga memiliki 3 bagian. Oke, perhatikan semuanya ya. Yang pertama telinga luar, lalu ada telinga tengah dan telinga bagian dalam. Setiap bagian-bagian telinga ini memiliki bagian-bagiannya lagi. Kita perhatikan satu-satu. Di telinga luar ada apa saja? Daun telinga. Daun telinga dan Saluran telinga. ya, saluran pendengaran. Apa fungsi dari daun telinga dan saluran pendengaran? Nah, yang pertama, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan bunyi, gelombang bunyi yang kita dengar. Lalu, fungsi dari saluran telinga adalah untuk menyalurkan bunyi atau gelombang bunyi tadi dari daun telinga menuju ke telinga bagian tengah. Nah, lalu apa fungsi dari kita lihat yang di bagian telinga tengah ada apa saja? Gendang telinga. Dan apa lagi? Dan pendengaran. Ya, ada tulang pendengaran dan gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menangkap bunyi. Nah, ketika dia menangkap bunyi, maka gendang telinga itu akan bergetar. Ketika gendang telinga bergetar, dia akan menyalurkan suara menuju ke tulang pendengaran. Nah, di tulang pendengaran ini ada 3 bagian lagi. Di tulang pendengaran itu terbagi menjadi 3. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Apa fungsi dari ketiga tulang ini? Fungsi dari ketiga tulang ini adalah untuk menghantarkan getaran bunyi dari gendang telinga menuju ke rumah siput atau yang disebut juga dengan koklea. Nah, setelah dari telinga bagian tengah, sekarang telinga bagian dalam. Ada berapa telinga bagian dalam? 3. 3 apa saja? Ada saluran Semiskuler. Yang kedua, rumah siput. Yang ketiga, saluran resipsius. ya benar. Yang pertama ada saluran semiskuler atau disebut juga dengan 3 saluran setengah lingkaran. Ada yang tahu nggak kenapa disebut 3 saluran setengah lingkaran? Ya benar, karena ada 3 saluran yang bentuknya setengah lingkaran. Fungsinya apa? Saluran semiskuler ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi yang menjaga keseimbangan kita adalah saluran semiskuler. Lalu rumah siput. Rumah siput ini berfungsi untuk
menghantarkan, dia mengubah suara menjadi impuls listrik yang nantinya akan menghantarkan bunyi ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, lalu yang ketiga ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini adalah saluran yang menghubungkan saluran telinga dengan saluran tenggorokan. Selain itu dia juga berfungsi untuk menjaga tekanan di dalam telinga kita. Nah, setelah dari bagian-bagian telinga, Ibu ingin bertanya, menurut anak-anak, apakah bagian-bagian telinga ini saling berhubungan atau tidak? Saling berhubungan. Kenapa Rara saling berhubungan? Karena kalau misalnya tidak ada saluran telinga, maka suara yang ditangkap dari daun telinga tidak akan diterima sama gendang telinga. Ya benar, kita beri tepuk tangan dulu untuk Rara. Oke. Jadi benar apa yang dikatakan Rara bahwa bagian-bagian telinga ini saling berhubungan untuk memproses bagaimana telinga mendengar. Nah, maka dari itu sekarang kita akan masuk ke materi bagaimana telinga mendengar. Nah, di sini kita artikan adalah sebuah suara. Diperhatikan semuanya. Jadi proses telinga mendengar yang pertama, suara merambat di udara. Nih, Ibu sekarang di sini. Kalian di situ. Ketika Ibu berbicara, suara Ibu akan merambat di udara. Lalu ketika suara merambat di udara, akan ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, maka suara akan disalurkan ke saluran pendengaran, atau saluran telinga. Setelah di saluran telinga, maka suara akan ditangkap oleh gendang telinga, Nah, ketika gendang telinga menangkap suara, maka gendang telinga akan bergetar. Ketika gendang telinga bergetar, otomatis tulang-tulang pendengaran yang ada 3 tadi, tulang pendengaran akan bergerak. Nah, ketika tulang pendengaran di sini bergerak, dia akan membuat cairan yang ada di dalam rumah siput ini ikut bergetar. Dengan bergetarnya cairan yang ada di dalam rumah siput, maka secara otomatis akan mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Nah, ketika diterima oleh saraf pendengaran, maka akan diteruskan menuju otak. Ya, benar. Coba kita ulangi sama-sama. Yang pertama, Suara ditangkap oleh daun telinga, disalurkan ke saluran pendengaran, ditangkap oleh gendang telinga bergetar, lalu menggerakkan pendengaran, lalu cairan dan mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran menuju ke otak. Oke. Nah, tadi setelah kita belajar bagian-bagian dan fungsi, lalu juga bagaimana proses mendengar, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, pernah tidak anak-anak mendengar suara yang sangat nyaring sehingga membuat telinga menjadi sakit? Nah, suara apa saja? Sonsorek. Lalu yang lain lagi klakson. Apalagi yang lain? Lalu turun dari pesawat. Ini tuh mic yang terlalu nyaring. Nah, apakah anak-anak tahu itu disebut apa? Tidak. Oke, jadi suara yang mengganggu telinga kita itu disebut dengan polusi suara. Nah, polusi suara ini dapat menyebabkan gangguan-gangguan pada telinga kita. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gangguan pendengaran telinga luar. Telinga luar, telinga tengah. Yang kedua, gangguan pada telinga dalam. Yang ketiga,
ketiga, gangguan pada otak. Jadi ada 3. Yang pertama, gangguan telinga luar telinga tengah. Lalu yang kedua, gangguan pada telinga dalam dan gangguan pada otak. Nah, setiap gangguan-gangguan ini memiliki penyebab dan juga ciri-ciri yang berbeda. Pada telinga luar telinga tengah, gangguan ini dapat menghambat suara masuk ke telinga dalam. Jadi biasanya pada penderita gangguan yang pertama ini, dia tidak bisa mendengar suara yang pelan. Jadi kalau ibu ngomongnya pelan, bisik-bisik, dia tidak bisa mendengar. Biasanya disebabkan oleh virus, namun masih bisa diobati atau juga melalui proses operasi. Yang kedua, ada gangguan pada telinga dalam. Nah, di telinga dalam ini, dia penderitanya benar-benar tidak bisa mendengar. Jadi ketika kita berbicara, dia tidak bisa mendengar atau sedikit saja bisa mendengarnya. Bisa karena kecelakaan atau bahkan karena tadi ada polusi suara. Untuk pengobatannya biasanya mereka yang menderita itu menggunakan koklea atau implan koklea, alat bantu pendengaran. Yang ketiga, ada gangguan pada otak. Nah, gangguan pada otak ini menyerang di saraf pendengaran. Jadi ketika saraf pendengaran tidak berfungsi, maka tidak bisa mengirimkan sinyal ke otak. Nah, biasanya ini sudah tingkat yang paling sulit. Oke, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti sekarang ibu yang bertanya. Guys, Sekar, ada berapa bagian-bagian telinga? Apa saja? Telinga luar, tengah, sama dalam. Oke, lalu Vila, di bagian mana yang berfungsi untuk menghubungkan saluran telinga dengan saluran tenggorokan? Saluran eustachius. Ya, benar. Lalu adik-adik, gangguan pendengaran terbagi menjadi berapa? 3. 3 apa saja? Gangguan pendengaran pada telinga luar dan telinga tengah, Ya. terus gangguan pendengaran pada telinga dalam, sama otak. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, materi kita sudah selesai. Sekarang dibuka bukunya. Nah, di buku halaman 2 itu ada lagu tentang bagian-bagian telinga. Anak-anak semua sudah tahu kan lagu menanam jagung? Tahu. Oke, jadi kita akan menyanyikannya menggunakan nada lagu menanam jagung. Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyanyikannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar mengenal semua bagian telinga. Telinga tengah, tak lupa juga telinga dalam. Daun telinga tangkap gelombang, lewati lubang sampai ke saluran. Gendang telinga menangkap bunyi, ada tulang mati landasan sang kurdi. Eustachius jaga tekanan, 3 saluran jaga keseimbangan. Rumah simpul teruskan ke otak, itulah mengapa kita bisa mendengar. Oke, semuanya bisa? Bisa. Nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar mengenal semua bagian telinga. Telinga luar, telinga tengah, tak lupa juga telinga dalam. Daun telinga tangkap gelombang, lewati lubang sampai ke sana.
kalian menjadi 3 kelompok. Bang Wisnu, Rara, Sekar dengan Hikmah kelompok 1. Bella, Rinande, Naiza dengan Bella kelompok 2. Vina, Lina dengan Atul kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan memberikan alat dan bahan untuk kita melakukan eksperimen. Nah, perhatikan semuanya. Perhatikan Ibu dulu ya. Jadi di lembar LKPD di situ ada langkah-langkah untuk percobaan. Pertama, kita akan melakukan uji coba yang pertama secara bersama-sama. Setelah selesai, maka akan dilanjutkan untuk melakukan percobaan yang kedua. Setelah yang kedua, kita akan menuliskan hasil di lembar kerja. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Tepuk semangat. Silakan dikerjakan dan diskusi ya. Ibu ini bersuara, Bu. Iya, dekatkan dengan gelas ya. Nanti ketika anak-anak bersuara, suaranya dekatkan dengan gelas ya. Suaranya apa aja? Suara bebas. Bebas suara apa? Halo, halo. Kayaknya dia nge-game ya. Ibu bisa, kamu pasti. Vila, Vila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bu sudah? Bergerak ya. Tidak bersuara. Harus hikmah. Jangan ditiupun, Mbak. Oh iya, mau kasih garam. Jangan bergerak nggak? Kenapa? Bergerak ya. Apa sih? Oh, dia harus pakai sama ini dulu, bagi dulu kan Ibu buat kita ngomong. Jangan aku tuh gerakan. Iya, agak sering Dilubangin, Mbak. coba pakai sobek nggak yang pertama? Udah ini, coba dulu bergerak nggak? Masih. Kamu namanya. Sabar ya. Kamu namanya siapa? Oke, jangan suara. Halo. Hai. Oke. Percobaan pertama sudah berhasil. Berhasil. Sekarang lanjutkan percobaan yang kedua ya. Ibu lagi dengan baloran terus lihat baru kalian bersuara. Ibu dulu bagi pakai apa, Ibu? Pakai pulpen tuh. Pakai pulpen ya. Ibu ini lagi
Harus sudah ada garamnya. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa dinaikkan lagi. Turunkan aja nggak apa-apa. Garamnya diturunkan. Kenapa sih nggak pakai jarum bentuk? Sumpah. Itu Garamnya diturunkan. Iya, garamnya. Buat yang Agak berat. Udah malam. Jadi ibu udah. ibunya keren kan? Nah, sudah Bu. Oh, jadi itu belum bagi lah, itu bolong Mbak. sampai dia nggak terlalu Apa? Iya, obel. Itu bukan Bu, ini apa Bu? Ibu. Yang sopan sama orang tua. Terus dimasukin garam. Nah, sekarang coba kalian bersuara dalam keadaan balonnya sudah Tidak merambat. Perhatian. Tidak adanya rambatan. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Setelah melakukan uji coba yang pertama dan kedua, selanjutnya silakan dikerjakan ya lembar kerjanya. Iya Bu. Apa nih? Apakah sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Dikit lagi. Oh iya Pak. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Oke, siapa yang belum selesai? Sekar. Kelompok 1 sudah?
amali pada gambar pada garam di atas balon saat kalian bersuara. Saat kami bersuara, garam di atas balon itu bergetar karena adanya suara. Semakin nyaring suaranya maka semakin kuat juga getaran itu. Ada yang sama nggak? Sama. Jadi semuanya sama ya. Nah, Ibu tambahkan bahwa setelah hasil dari percobaan kalian itu benar bahwa ketika balon diletakkan di atas gelas lalu diletakkan garam di atasnya, dia akan bergetar. Karena apa? Ada yang ingat nggak? Karena apa? Gelombang suara. Ya, karena gelombang suara dapat Menggetarkan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan soal nomor 2. Soal nomor 2, menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Yang membuat garam bergerak adalah gelombang suara. Oke, ada yang beda nggak? Sama. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3, jika balon robek, apakah garam masih bisa bergerak? Ketika balonnya robek, garam tidak bergerak lagi atau tidak bergerak lagi. Oke, ada yang beda nggak jawabannya? Sama. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Anak-anak duduknya kembali lagi seperti semula ya. Lembar kerjanya bisa dikembalikan. Nah, setelah kita sudah belajar tentang materi pendengaran, lalu ada eksperimen sederhana, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Oke, coba Maria Isabella. Jadi hari ini kita belajar tentang mendengar karena bunyi, yang dimana kita belajar tentang telinga, yaitu organ dalam tubuh yang digunakan untuk mendengar, dan ada 3 bagiannya, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Terus ada juga gangguan di indera pendengaran, yaitu dibagi juga menjadi 3, yaitu ada gangguan pendengaran telinga bagian luar dan tengah, terus ada dalam, dan ada telinga ada bagian otak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bella. Jadi benar apa yang disimpulkan oleh Bella bahwa telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Dan setiap bagiannya memiliki bagian-bagian lagi dan memiliki fungsinya masing-masing. Lalu terdapat juga gangguan-gangguan pada pendengaran kita. Ada gangguan telinga luar, telinga tengah, gangguan telinga dalam, dan juga gangguan pada otak. Nah, setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang sudah anak-anak pahami? Telinga. Ya, telinga apa? Telinga memiliki banyak bagian ternyata, Bu. Ya, lalu yang lain apa lagi yang sudah dipahami? Ada gangguan dan telinga juga, Bu. Ya, gangguan pada telinga. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Bagaimana yang anak-anak senangi? Uji coba sederhana. Uji coba sederhana. Nah, ya ada penyanyi juga. Ya, ya. Nah, karena kita sudah berakhir, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Wisnu. Nah, anak-anak, Ibu harap pelajaran kita hari ini jangan
ya dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita. Untuk pembelajaran esok hari kita akan mempelajari materi berikutnya, jadi dipersiapkan. Lalu ibu juga ada tugas. Tugas ini dikerjakan di rumah dan dibagikan ke teman-teman ya, dan dikumpulkan esok hari. Ya, ibu. Nah, karena pelajaran terakhir ini sudah selesai, kita ketemu esok hari. Tetap dijaga kesehatannya, dijaga organ pencernaan.